Mungkin gini seperti ini, aku bacain mungkin. Kalau saya ya jangan sampai digusur, mosok terus digusur. PSIM kan membawa nama baik Kota Yogyakarta. Memang hasilnya masih cukup membuat mungkin teman-teman supporter PSIM juga agak. Coba Halo, lagi. rubrik Jaban Garis. Saya dengan Pak John. Saya Hermin. Oke, Oke, ya ya. Pak. Kita membahas apa Pak hari ini Pak? Nah, yang lagi rame lah sekarang. Lagi dibahas oleh pecinta sepak bola khususnya Jogja ya. Ya, Launching PSIM. oke. Oke. Oh, tapi sebelumnya Pak, kayaknya ini kan lagi rame banget nih terkait apa yang barusan banget kita syuting di 31 Juli ini. Barusan Pak Wali Kota, Pak Hasto Wardoyo. Wardoyo ini menyampaikan keberpihakannya pada PSIM. Karena kan ini ada isu kalau sewa Wisma PSIM itu naik menjadi sekitar 304 juta per tahun. Nah, ini kan cukup besar ya Pak untuk sewa ini, apalagi PSIM sedang operasionalnya sedang tinggi-tingginya nih ketika dari Liga 2 ke Liga 1 ke Super League. Nah, ini Pak Hasto barusan statement ini menarik juga ini. Beliau komitmen mendukung PSIM. Mungkin gini seperti ini, aku bacain mungkin. Kalau saya ya jangan sampai digusur, mosok terus digusur. PSIM kan membawa nama baik Kota Yogyakarta. Nah, ini kan kemarin kebetulan kami wawancara juga dengan Direktur Utamanya PSIM, Bu Liana Tasno. Ini memang belum secara gamblang menyebut berapa nilai nominal yang harus dibayar, tapi beliau mengharapkan dukungan dari stakeholder termasuk pemerintah dan pemerintah Kota Yogyakarta dengan mungkin nggak terlalu besar menaikkan harga sewanya. Nah, ini kan kemarin kalau misalnya kami keberatan ya sudah, kami mungkin harus pergi dari Wisma PSIM. Ini kan cukup disayangkan. Nah, ini Pak Wali Kota tadi berkomentar untuk berpihak pada PSIM dan mendukung PSIM. Pak Hasto ini kan memang sejak awal sepertinya punya mengamati terus ini Pak PSIM. PSIM. Ya. Nah, ini mungkin akan jadi ya mudah-mudahan yang terbaik. Nah, ini kalau sama berharap. Ya, kalau bisa ada solusi ya. Ya, kalau bisa ada Kenapa? solusi. Kalau tidak ada solusi dengan mungkin beban biaya yang bertambah ya. Ya, Dan persoalan yang harus dihadapi juga banyak. ya. Wah, ini kalau pindah atau mungkin tadi dibilang tergusur dari Wisma, tempat lahirnya PSIM, Yes, betul. itu sungguh tragis menurut saya sih. Iya, jangan sampai Jangan sampai. Oke. Mungkin fokusnya ke tim sedang untuk membangun tim yang baik kan Pak. Ya, Mungkin ya. biar bisa fokus ke situ dulu ya. Ya. Itu Tapi kan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wali Kota bisa terwujud ya. Ya. Bisa direalisasikan. Ya. Oke. Oh Pak, ini Pak. Ini mungkin teman-teman KR sedang punya gawe ini. KR mau bikin KR-an 28 September 2025, start finish di depan kantor KR Jalan Mangkubumi. Nah, ini Pak jersinya saya pakai Pak, ini Pak. Nah, ini keren sekali culture. Ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang ikut nanti. Warnanya itu kuning apa kuning kemasan ya? Ya, serius ini Pak, retro klasik yang culture kalau anak-anak sekarang bilang culture. Nah, ini nanti teman-teman bisa ikut KR-an, silahkan registrasi dan daftar untuk dapat jersey yang keren ini Pak. Nah, mau daftarnya gimana? Ada di Instagramnya KR-an, bisa ikutin step di situ dan sangat gampang. Kita semua by online dan daring, jadi semudah itu untuk teman-teman. Ya, silahkan teman-teman daftar. Ini keren sekali, ada culture sekali kita. Keren. Oke Pak. Bentar, saya tanggalnya tanggal berapa? 28 September 2025. Berarti sehari setelah ulang tahun KR ya Pak. KR terbit pertama kali 27 September 1945. 1945. 80 tahun KR. Iya, yuk. Ikut ya teman-teman ya. Itu startnya dari mana rencananya? Dari depan kantor kita Pak. KR Ini satu-satunya event yang bisa menggunakan Jalan Marga Utama, Jalan Mangkubumi Selatan Tugu persis ya, berarti kan? Start finishnya dengan background Tugu Pak. Wah, menarik banget. View-nya bagus banget tuh. View-nya bagus banget. Iya lah, teman-teman, ayo daftar. Mari View-nya teman-teman. pas lagi bagus. Yes. Oke Pak, kita mungkin lanjut bahas apa ini Pak? Kemarin itu Pak, PSIM launching dengan begitu mewah. Kalau
Kita mengamati perjalanan PSIM selama ini. Untuk launchingnya kan biasanya dilaksanakan bentuknya partai uji coba tok, terus kemudian hanya memperkenalkan begitu saja. Nah, tapi kemarin oleh tim PSIM ini Mandala Krida yang nggak punya lampu jadi kelihatan punya lampu meriah Pak ketika karena launchingnya ini dari sore sampai malam sekitar jam 7:30 selesai. Nah ini kemarin mewah Pak, jadi kelihatan Mandala Krida bersinar meskipun belum ada lampunya. Nah ini kemarin ada jadi tampil. Kemarin menang ya? Ya, menang Menang 1-0 ya. lawan PSIS. Tapi kalau menurut saya sih menang 1-0-nya ya belum memuaskan menurut saya. Masih sulit ya Pak. Karena kan materinya PSIS itu Lokal ya, championship terus ya Pak ya. championship, jadi belum menjadi uji coba yang selevel ya. menurut saya. Tapi Ya. sebetulnya yang uji coba selevel tuh ada 3 kali ya kalau nggak salah ya. Persis Kediri, Madura United sama Persis Solo tuh. Persis Solo ya. Sama satu lagi kemarin Bali United Pak. Nah itu agak levelnya agak di atas ya. Ya tapi sama Super League juga. Super League juga ya. Ya, nah ini memang hasilnya masih cukup membuat mungkin teman-teman supporter PSIM juga agak deg-degan juga ya sebenarnya Pak. Deg-degan juga ini seperti apa. Nah ini kebetulan Pak John jadi ada komunitas statistik di PSIM namanya PSIM Stats ini juga kemarin membahas langkah PSIM nih, apa prediksi dan mungkin bisa dibilang berapa sih poin aman PSIM untuk bisa lolos ya, kan? untuk nggak degradasi di Tidak, maksudnya lolos dari jurang lah. Di jurang degradasi ya, di posisi aman. Nah ini kan menarik ya Pak ketika hal ini dibahas oleh notabene teman-teman yang memang pegiat komunitas yang dalam tanda kutip kan sayang dengan PSIM. Nah ini mudah-mudahan juga jadi perhatian juga oleh manajemen biar ya langkahnya mungkin dan kita dan mungkin teman-teman supporter dan teman-teman yang memperhatikan PSIM ini jadi tahu mungkin jadi berapa sih. Nah kemarin ada hitungannya kalau dari PSIM Stats ini paling tidak 42 poin Pak yang 42 poin ya. Dari itu dari pertandingan itu 27 pertandingan 27 ya 28 17 kali 2 Pak 17 kali ya 2. Ini kan menarik juga ketika memang 42 poin ini didapatkannya dari mana sih. Nah teman-teman di PSIM Stats tuh menghitungnya ada tim-tim yang memang bisa diambil oleh PSIM, tapi ada tim-tim yang memang harus realistis. Harus realistis. Seperti kan mungkin ada di kalau dibagi ada tier 1 ini tim-tim yang memang di level 1 ya Pak, level unggulan ya, unggulan untuk mungkin meraih juara 1 sampai 5 mungkin. Ya, mungkin di situ ada Persib Bandung, Dewa United, Bali United, Persija, Persebaya dan Borneo, ada 6 Pak. 6 ya. Nah, ini mungkin harus realistis ketika bertemu dengan tim-tim itu karena mereka sudah sangat mapan di kompetisi tertinggi dan punya pemain-pemain yang memang levelnya di atas. Timnya sudah settle seperti itu. Mungkin ya kalau di sini si PSM Stat teman-teman mungkin hanya 2 kali menang, 2 kali seri dan 10 kali kalah. 2 kali menang, 2 kali seri, 10 kali kalah. Itu termasuk di kandang. Iya, termasuk di kandang. Nah ini mungkin kan ya rasional ya Pak. Mungkin mereka menghitungnya dari hitung-hitungan data yang mungkin didapatkan dari musim lalu juga. Nah ini kan ya berproses untuk PSIM, nggak melulu terus kemudian harus menang terus karena liganya kan panjang dan harus realistis ya. Tim ada yang tim memang papan atas, papan tengah dan papan bawah. Itu Pak. Ada lagi papan level 2 ya. Level 2. Disebut level 2. Ya. Ada PSM Makassar, Arema, Persis Solo, Persik Kediri, Bayangkara FC, Persita Tangerang. Nah, ini PSIM berpeluang mengamankan 15 poin. 15 poin itu berarti berapa kali menang tuh jadi? Ya, 4 kali menang, 3 kali seri sama 5 kali kalah sih di sini. Tapi ya
4 kali menangnya ini mudah-mudahan bisa benar-benar diambil nih Pak. Ya, Karena kan ya. kalau di liga itu surprise-nya banyak. Hmm. Nah, tahu-tahu nanti yang dianggap tim biasa-biasa saja ternyata saat itu lagi menemukan peak performance-nya, tahu-tahu dia menang Ya, dan apa timnya lagi bagus. Kadang-kadang memang nggak terprediksi seperti ya, itu. ya. Ya itu sih Pak. Terus yang tadi yang level 3. Level 3 ya. Nah, level Ada PSBS Biak, Persijap ya, Jepara, Semen Padang dan Madura United. level 4 Ini ya. dengan tanpa mengecilkan dan kita mendiskreditkan Ya, ya. siapapun ya Pak, tapi ini berdasarkan apa data dari teman-teman Ya, dari PSM analisis ya ya. analisisnya. Nah, itu. Nah, di sini kan PSM harusnya Kalau paling banyak tadi yang level mendapatkan 3 poin tadi ya. menangnya berapa itu? Ini di sini targetnya harus bisa 19 poin, Pak. 19 poin Ya, dengan 6 kali menang dan 1 kali seri. tidak ada kalah. Nggak ada kalah. Nggak boleh Baik di kalah. kandang maupun di Ya, ini hitungannya mungkin seperti itu. Jadi ya harus bisa ya, Pak. tadi dengan Biar nggak deg-degan ya. analisis tadi, perhitungan Ya, tadi, ya. PSIM itu berada di posisi mana kalau itu? Nah, ini mungkin ya aman di itu ya, Pak. Aman di papan tengah lah mungkin ya, Pak. Awan tengah ya. Aman di papan tengah. Hanya emang ya sekali lagi prediksi di awal itu masih bersifatnya kan itu tadi banyak surprise di kompetisi kasta tertinggi ini yang terkadang kita tahu tim unggulan bisa saja kalah lawan tim yang di papan bawah ini sangat Ya. bisa. Nah, ini kita ikuti sama-sama Pak. Ya. Tapi mungkin kan kita apresiasi juga teman-teman di PSM Stats karena mereka membuat hitungan dan analisis yang untuk membangun timnya ya, tim kesukaannya dia, tim kesayangannya dia PSIM. PSM Start itu kan orang mesti akan tanya, Ya, siapa sih PSM Start? Jadi itu teman-teman dari komunitas supporter Pak yang memang dia punya concern di bidang statistik. Dia menggali data dari tim-tim, kemudian mencoba menganalisisnya dan menyampaikan ke publik. Ini ya hal yang baik Pak, karena kan ekosistemnya itu nggak cuman ini bisa juga untuk membantu manajemen ketika nantinya Ya. harus berhitung di kompetisi yang panjang ini kan setahun Pak. Mungkin itu sih. Nih, Mas Herimin tadi Ya. kan PSM Start itu Ya, udah menganalisis jumlah poin yang akan Ya. diperkirakan Ya. dapat. Itu dari analisis itu pemainnya apakah sudah cukup atau harus ditambah untuk lebih mungkin aman? mereka nggak memberikan secara detail ya Pak. Hanya saja memang kemarin malah justru datang dari manajemen. Rashid Haruna ini dari coach JP, coach Jean Paul van Gastel ini ngomong bahwa masih ingin menambah mungkin 1, 2, 3 pemain Pak untuk menambah di kekuatannya, Ya. kekuatan timnya ini masih apakah itu asing atau lokal, nah ini masih akan dilihat ke depan. Tapi kan jumlah pemain ini sudah semakin berkurang ini. Mudah-mudahan masih bisa menambah kekuatan kan kedalaman tim. Sebetulnya masih punya kesempatan nambah berapa pemain? Masih Pak. Nah itu kalau menambah berapanya itu tergantung finansial masing-masing Masih. tim. Ya. Nah kemungkinan masih akan 1 atau 2 itu yang mungkin masih bisa masuk hitungan PSIM. 7 untuk pemain asing, 7 pemain yang bisa dimainkan, 9 yang masuk masuk line up ya. Ya, Dan 11 yang didaftarkan ya ya. Jadi gini Pak, mungkin kita coba geser nih Pak, karena ini juga ada yang menarik juga ini. Jadi manajemen kemarin memang si Rashid Haruna ini ngomong akan menambah 1-2 pemain dan sekarang ini kan mungkin kemarin hasil pertandingan PSM kurang memuaskan kemarin di laga yang akhirnya terbuka ke publik yang di Bali United dan di PSIS Jajah akhirnya masih belum dinilai memuaskan. Hanya memang si Rashid Haruna ngomongnya adalah ya beginilah precision. Betul ada ini Pak menariknya, coach JP ini menganut precision di Eropa. Jadi kalau di Eropa itu precision itu memang untuk menjajal semua pemain, menjajal strategi A, B, C, D, dilakukan semuanya dengan tidak memikirkan hasil. Nah ini mungkin yang berbeda dari kebiasaan kita di Indonesia. 1-2 pertandingan kalah di precision mungkin akan jadi kekhawatiran untuk supporter. Nah ini yang
kemarin Rasi berusaha meyakinkan bahwa eh, masih harus yakin dengan Coach JP dengan prosesnya dia. Nah Ya, ini ya. kita kawal bareng-bareng nih Pak, karena ya masih ada waktu untuk PSIM sebelum nanti masuk kompetisi 8 Agustus pertama lawan Persebaya. Nah ini di 5 pertandingan awal juga akan menghadapi lawan-lawan berat. Ya kita tunggu bagaimana tim PSIM ini berproses dan berprogres di Ya, kompetisi ya, nanti. ya. Nah ini Pak, saya mau bahas sesuatu yang menarik juga nih Pak, tentang EPA Pak, Elite Pro Akademinya PSIM. Kita Nah, bergeser langsung ya. Kita sebetulnya bergeser masih ada langsung. yang pengen belum bergeser nih. Apa, Saya Pak? belum puas yang PSIS Start tuh. PSIM Start. Itu kan dalam kondisi dinilai itu main di kandang mana itu misalnya kan. Nah, itu kan kalau kandang sendiri di home base-nya sendiri, di lokasinya sendiri, Ya. mungkin hitungannya mungkin seperti itu ya. Ya, ya. Nah, itu misalnya ini buruk-buruknya punya tidak kita inginkan. Ternyata tidak di sini itu gimana? Apanya Pak? Home base-nya. Home base sebisa mungkin kan sedang diusahakan masih Ya, antara ya. Maguwarjo dan SSA. Nah. Tetap kemarin terakhir wawancara dengan Liana Tasno masih diusahakan bagaimanapun semaksimal mungkin untuk tetap di Jogja seperti arahan Sultan ya Pak. Ya, ya. Sultan beberapa kali waktu Ya, untuk harus bisa PSIM di Jogja. Nah ini mudah-mudahan konkret Pak langkahnya. Kalau kemarin kan terakhir kita dengar kabar Kabupaten Bantul sudah positif ya untuk Ya. menyambut positif PSIM. Nah sudah asesmen, ya. sudah baik hasilnya, nilainya baik, ternyata bisa dengan penonton, tribun penontonnya bisa dipakai. Hanya ada perbaikan-perbaikan kecil seperti pintu-pintu keluar dan masuk yang besinya mulai berkarat ini harus diganti. Ya. Tapi secara konstruksi bangunan kemarin kayak pernyataannya dari Wendy Umar Seno Haji, Ketua Panpelnya PSIM itu secara asesmen dilakukan Polda DIY dan PUPR itu aman Pak. Jadi nyicil ayamnya PSIM bisa ditonton di SSA. Oh ya bisa. Hanya memang masih ada PR juga di lampu. Di lampu. Lux lampunya ini masih belum mencukupi standar sesuai I-League, sesuai operator liga. Nah, ini yang masih akan dipikirkan ini bagaimana ketika nanti harus bermain malam. Nah, itu mungkin mengapa juga masih berusaha di Maguwarjo mungkin Karena itu ya. nah, karena itu juga sekaligus kemarin ada statement dari Liana bahwa Sultan kan sejak awal mengarahkan ke Maguwarjo. Nah ini masih akan diperjuangkan dengan maksimal untuk menghargai dan menghormati arahan dari Ngarso Dalam itu, dari Sultan itu. Jadi Liliana ini berusaha ke Maguwarjo karena memang fasilitasnya bagus. Ya, paling bagus dan sudah ideal. melakukan pendekatan. Saya lihat berita melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar Ya, ke masyarakat Supporternya sekitar. PSIM juga sudah ke fakta integritas. integritas sudah juga mendekatkan juga dengan supporter Sleman juga berarti. Dengar-dengar sudah ya. sowan sudah kula nuwun ke adik mudanya ini, ke teman-teman Sleman. Kemarin juga itu Pak menarik di launching itu teman-teman Ada BCS BCS hadir ya? hadir. Cukup banyak dan menyanyikan lagu Chance juga sempat ketika selesai itu. Ya adem aja Pak Jogja. Adem aja rasanya. Dan ini mudah-mudahan jadi penilaian juga untuk berarti manajemen sebetulnya tetap ke sana itu ke Maguwarjo karena menghormati Sultan Ya. dan arahan Sultan dihormati dan belum memutuskan untuk mencari tempat lain termasuk ke Bantul, cuman antisipasi aja ya sebagai opsi. Karena untuk pengajuan di I-League itu harus mengajukan stadion dan paling telat itu hari ini Pak, sebenarnya 31 Juli ini 31 Juli. Akhirnya. Ya mudah-mudahan apa yang diinginkan dalam upaya menghormati arahan atau sebut titah, kadang-kadang bilang titah bisa terrealisasi ya. Setuju. Gitu ya. Ya, yang terbaik Pak. Ya. Dan Mataram Islov mudah-mudahan bisa benar-benar. Jadi ini sebetulnya kalau ini terjadi itu Mataram Islov itu betul-betul terwujud ya. Ya, betul-betul terwujud. Terwujud. Nah, ya bukan angan-angan lagi. Bukan angan-angan, bukan hanya mungkin nggak teruji. Nah, ini benar-benar bisa sudah teruji kalau memang nantinya baik ya Pak. Nah, kita juga
mendukung dengan hal yang positif. Misalnya nanti ada sesuatu yang nggak baik, ya kita setuju untuk memang ketika itu belum. Tapi kalau memang ada hal yang baik, kita harus support juga, Pak. Ya. Tuh. Oke, tadi yang soal EPA tadi ada Ya, informasi gitu ya. ini Pak, PSIM itu baru saja menunjuk general manager baru. Ah, Namanya Mas Steven Sani ini, dia lulusan master di Barcelona, Pak. Wih. Jadi dia sekolah manajemen sepak bola di Barcelona. oh, Nah, dia ditarik ke PSIM terus untuk menangani bidang footballnya di manajemen footballnya, membantu Rasi Taruna. Nah, ini menarik juga, ini anak-anak muda yang memang berkompeten di bidangnya diminta untuk mengurus. Nah, ini ya, ya. jadi kemarin si Steven ini sempat ngobrol juga bahwa ya dia ingin meningkatkan standar klub supaya lebih baik dan profesional. Kemudian ingin klubnya tuh sustain secara keuangan, operasional. Nah, ini memang dia bilang nggak bisa instan, butuh waktu, tapi dia berkomitmen untuk itu, untuk ada di PSIM dan membantu itu. Nah, ini menarik Pak, ketika memang dia bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di Ya. Barcelona langsung ke tim yang oke ya Pak ya, secara kita tahu selama ini di dunia kan pembedaan mereka baik dan sebagainya. Nah, ini mereka Steven ini juga ngobrol tentang EPA. Jadi EPA ini akan langsung, mungkin dia juga ada di situ, ada di bawahnya direksinya dia, manajerialnya dia. Dia kemarin keterlibatan mantan-mantan pemain PSIM jadi pelatih EPA-nya PSIM ini. Wah, keren Pak. Saya tepuk tangan dulu ini karena melibatkan mantan-mantan pemain yang memang sudah berlisensi pelatih jadi tim scouting dan nanti akan memegang EPA. Ada U16, U18, dan U20. U20. Ya, ada itu Pak. Kalau Pak John ingat, ada nama Hendika Arga Permana, itu dulu kaptennya PSIM Pak di Ya, ya. beberapa tahun lalu. Kemudian ada Pratama Gilang, ada Dimas Priambodo, Yosi Kurniawan, dan Tony Yosi Yuliandri. Kurniawan itu juga. Ya, Tony Yuliandri ini semua anak-anak muda yang ya mudah-mudahan bisa jadi warna, mereka tahu warnanya PSIM dan bisa bersinergi jadi tim yang komplit. Nah, ini komitmennya si Steven Ini berarti kemarin belum menyatakan seleksi itu. belum ya? Belum buka ya? Mereka Rencananya? sistemnya tidak seleksi secara terbuka, hanya mereka memantau tim Suratin, anak-anak Jogja yang bermain di Piala Suratin. Anak-anak Jogja ini Jogja DIY atau DIY kan? Nah, Kan kan ada sekarang lagi beberapa Piala Suratin Pak. tim kan? Ya, nah ini mereka memantau, mereka mengintip pemain-pemain yang ada untuk nantinya dijaring. Jadi sudah tidak seleksi terbuka, hanya Ya. langsung tambal sulam seperti itu. Berarti kesempatan nih yang Ya, main di Suratin. awal Agustus ini katanya Pak. Ini kesempatan untuk menunjukkan nanti ya Betul. kemampuannya ya. Ya, dan komitmen pada anak-anak Jogja tadi. Nah, ngomongnya kan ada 12 sampai 20. 16, 18 dan 20, 3 kelompok usia. 12 masuk loh. Enggak, Ya, 13. 16, 8. Oh, cuma 3. tiga kelompok usia. Nah, itu Jadi Suratin ada semua tuh. ada dan mereka berkomitmen untuk memaksimalkan itu. Nah, ini menarik Pak. Ya, mudah-mudahan anak-anak Jogja kita bisa unjuk gigi di ajang yang EPA yang notabene tim-tim terbaik seluruh Indonesia ikut Ya, serta Super League. Itu Pak. Sementara jadwal EPA-nya sudah keluar belum? Belum sepertinya ya? Pak. Hanya memang pembentukan tim akan dimulai bulan Agustus, nanti berjalan terus, berproses berlatih di situ. Ya. Ya, mudah-mudahan jadi yang terbaik Sukses, Pak. ya. Ya, dengan keterlibatan anak-anak muda pelatih ini saya serius. Oke. Saya excited juga. Oke. Teman-teman, saya lumayan kita ngobrol-ngobrol nih. Panjang ya Pak ya kita Panjang ngobrol ya. ya, ini soal Ya. PSM. Dan jangan lupa nih teman-teman. Nih, Oh ya, event ikutan kita KRan ya. bisa ikutan ikut KRan. ya. 28 September 2025. Oke. Ya Pak, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan karena Ya. memang nggak ada habisnya ngobrolin PSIM, ngobrolin semua tim yang ada di Jogja ini, nggak ada habisnya ngobrolin sepak bola. Oke, dan sebelum ditutup jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Ya, Oke, itu Mas yes. Erwin. Jumpa lagi ya Pak episode Juga. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Yuk. Dah.